Silakan, Dr. Septo, screen is yours. Terima kasih. Jadi seperti kelanjutan materi pembicara yang lain ya, kita lazimnya teman-teman nanti akan mentok nih. Sudah diresusitasi, sudah diterapi oksigen, tapi tidak punya ruang khusus atau ruang perawatannya penuh. Itu kan problemnya sekarang ya. Karena dalam 1 bulan ini kita amati sulit sekali mencari ruang perawatan, terutama isolasi. Jadi kalau diskusi kita di IGD itu kemarin ya, kalau kita melihat data saat bulan 5 bulan 6, kita kalau belum buka Excel daftar pasien dari 20, mungkin yang positif cuma 2 atau 3, 18 yang itu negatif. Tapi yang sekarang ini sebulan terakhir terbalik, lebih banyak yang positif daripada yang negatif. Ya, jadi masalah yang kita hadapi sekarang adalah kasus positifnya naik. Ya, terlepas kemampuan lab kita meningkat, juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi teman-teman harus bersiap bahwa kasus ini akan sampai ke depan pintu rumah sakit kalian. Ya, baik. Materi saya kali ini ada 3 hal yang akan coba saya bahas. Yang pertama adalah prinsip dan jenis transfer pasien, kemudian metode transfer pasien secara umum dulu, kemudian kita akan masuk ke pertimbangan transfer pasien yang menderita COVID-19. Saya fokuskan menggunakan ambulan darat ya, walaupun di beberapa daerah teman-teman ada yang memiliki ambulan air. Kalau ambulans udara saya tidak yakin ada di tempat intensifnya ya, karena ambulans udara hanya dimiliki oleh institusi pemerintah pusat biasanya. Sebelum lebih lanjut, ini adalah rule of right. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan transfer pasien itu harus memenuhi ini, benar pasiennya diangkut di waktu yang benar, yang tepat, oleh orang yang tepat, ke tempat yang tepat, menggunakan modalitas transfer yang tepat, kemudian mendapatkan pelayanan yang tepat. Jadi pelayanan yang dia dapat sebelum berangkat, selama perjalanan, dan tiba di lokasi tujuan itu harus sama. Ya, misalnya kalau merujuk ke rumah sakit tipe C ke tipe B, pastilah ya lebih baik. Sehingga kalau merujuk dari tipe A, itu akan jadi masalah kalau teman-teman merujuknya ke tipe C, karena dia melanggar prinsip terakhir. Ya, kecuali pasien tersebut di NR ya. Sehingga tipe A lazimnya akan rujuk ke sesama tipe A, karena dianggap fasilitas yang dituju itu memiliki kemampuan yang sama, sehingga lazimnya tipe A ke tipe A ini hanya masalah ketiadaan tempat tidur. Ya, untuk jenis transfer sendiri secara umum dibagi menjadi 3, ada primer, sekunder, tersier. Pra-hospital, pra-rumah sakit itu termasuk ke dalam jenis transfer yang primer, ya, dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan, Fasiankes. Kalau transfer sekunder itu dari Fasiankes lazimnya yang kalau rumah sakit ya tipe D, tipe C naik ke tipe yang lebih tinggi lagi. Kalau tersier ini biasanya antar rumah sakit rujukan, tipe A ke tipe A. Misalnya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ke RSCM, atau RSCM ke Harapan Kita, atau RSCM ke RSPAD Gatot Subroto. Jadi transfer tersier seperti itu. Ini yang harus diingat oleh teman-teman, sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan transfer ya. Jadi ada namanya Murphy's Law. Jadi segala sesuatu yang bisa saja salah, maka yakinilah itu akan salah gitu. Ini saya dapat quote ini tertarik untuk mencari siapa sih ini orangnya. Jadi kira-kira kalau teman-teman pikir ini kalau tidak saya rapihkan nanti bisa belibet. Ah, itu kalau nggak dirapihkan pasti belibet kejadian ya. Jadi bukan feeling, tapi memang segala sesuatu yang mungkin rusak, mungkin salah, pasti akan rusak. Sehingga intinya adalah persiapan ya, persiapan, kemudian latihan. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan celah yang mungkin terjadi di setiap proses yang kita kerjakan. Ini tidak hanya berlaku di proses transfer pasien. Hampir di semua pekerjaan kita ini bisa terjadi. Karena prinsip ini terjadi di prinsip penerbangan awal mula dipakai. Sehingga kelanjutannya adalah kita mesti mengenali nih risiko apa yang kita akan mungkin temui selama proses transfer. Kalau tidak di kepustakaan itu membagi menjadi 3. Ada risiko medis yang mungkin muncul, ini biasanya terkait dengan kondisi pasien sendiri, ya, penyakit pasien sendiri, apakah kondisi medis, kondisi traumanya, atau dengan ketidakcocokan atau disinkroni kalau pasien menggunakan ventilator ya. Kemudian ada juga kategori risiko masalah teknis, ya. Misalnya teman-teman bawa pasien pakai ambulan, ternyata bahan bakar ambulannya habis, baterai alat portable-nya belum di-charge, tabung oksigennya belum diisi, ya, atau saat dipakai monitor berfungsi, saat di dalam ambulan karena goncangan monitor mengalami masalah.
itu teman-teman mesti bisa perkirakan ini resiko apa saja, itu bagian dari resiko teknis. Kemudian resikonya berikutnya adalah human error, ya. Tapi pasien sudah kita stabilkan, ternyata ada masalah saat pelabelan obat, ya, medication error, yang harusnya 3 mg menjadi 30 mg misalnya, ya. Atau salah pasien, ini konyol. Atau pasien yang sama tapi salah memakai gelang, ya. Itu hal-hal sepele seperti itu. Atau ada masalah di prosedur yang dikerjakan, misalnya pasien saat dipindahkan ke ambulan menggunakan WSD, ya, diklaim saat sampai di ambulan dan ditransfer ke rumah sakit rujukan, klaimnya lupa dibuka. Jadi hal-hal seperti itu, human error juga masuk dalam resiko yang mesti kita kenali. Jadi semua itu mesti kita perkirakan, risiko-risiko tadi akan muncul saat kita sebelum berangkat, pra-transfer, maupun selama perjalanan, bahkan saat kita sudah tiba dan serah terima ke rumah sakit yang dituju, fasiankes yang kita tuju. Jadi semua itu mesti kita pikirkan, ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapat atau menerima rujukan kok pasien nggak berangkat-berangkat ya, berbaik sangkalah mungkin mereka sedang persiapan, ya. Itu yang bisa kita pikirkan. Oke, komponen kalau kita memperkirakan atau mempersiapkan sebelum pasien berangkat, yang terutama harus kita siapkan adalah pasien. Teman-teman mesti siapkan pasien ini, mungkin nggak dia dipindahkan dari fasilitas yang dia sekarang, lokasi dia sekarang ke lokasi yang kita tuju. Ya, ini nanti kita akan bicara mengenai stabilitas pasien. Kemudian rumah sakit tujuannya, ada nggak rumah sakit yang menerima? Tahukah rumah sakit atau fasilitas atau unit atau kamar yang nanti kita tuju bahwa kita mau ngirim pasien nih, gitu ya. Kemudian kalau pasien sudah siap, tempat tujuan sudah ada, yang mau ngantar siapa? Siapa nih orang-orangnya? Apa yang mesti mereka bawa? Ya, jadi ini yang mesti dipikirkan oleh tim yang akan mengirim pasien. Oke, prinsipnya yang harus teman-teman ingat adalah stabilisasi pasien itu sebelum berangkat. Ya, kerjakan semua yang dibutuhkan sebelum berangkat, bukan di perjalanan. Jadi kalau misalnya nanti kalian kebetulan di daerah internship akan merujuk ke rumah sakit rujukan di provinsi tersebut, dapat balasan dari SPGDT adalah tolong stabilisasi pasien sebelum berangkat. Itu maksudnya adalah supaya kalian tidak mengalami masalah kalau pasien itu dalam perjalanan. Contoh, pasien mengalami takipnu, ya, distres pernapasan, tapi kalian memilih untuk tidak melakukan intubasi. Kita intubasi saja nanti di jalan karena keluarga sudah minta segera dikirim. Coba bayangkan kalian harus melakukan intubasi, ternyata pasien apnu di dalam perjalanan adalah ambulan. Ambulan itu kalau saya tidak salah ukurannya ya cuma 1,5 meter kali 2 meter ya, dengan berangkat, kabinet, kemudian alat-alat yang tergantung sana sini sangat tidak kondusif untuk bekerja di ruangan se-austere itu, sempit itu. Jadi stabilisasi itu harus sebelum berangkat, ya. Kemudian apa sih yang kita stabilkan? Kalau kita bertanya stabilisasi itu apa sih? Saya mau coba mencari definisinya. Sepertinya dapat di salah satu jurnal yang agak lama ya, tahun 98 dari JAMA. Kira-kira terjemahannya begini. Stabilisasi itu adalah normalisasi laju nadi, tekanan darah yang lazim dipakai sistolik, laju nafas, suhu tubuh, status oksigen, kemampuan makan, dan kesadaran. Jadi memang untuk definisi stabilisasi ini sendiri tidak ada kesepakatan memang dari para ahli. Tapi paling tidak referensi yang bisa kita pakai dari saya merujuk ke kepustakaan ini. Jadi kembali ya, tanda vital lah yang harus distabilisasi. Oke, ini ada tips bagaimana kita mempersiapkan pasien sebelum pasien berangkat, stabilisasinya ya. Tetap pendekatan itu ada banyak cara. Ya, ada pendekatan pakai, kalau di poliklinik kita pakai pendekatannya anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Anamnesis nanti isinya riwayat penyakit saraf, penyakit dahulu, penyakit keluarga ya. Kalau pendekatan pasien trauma, mereka pakai primary survey, secondary survey, yang mana primary survey isinya ABC, kemudian secondary yang dipakai ample, ya. Jadi kita bisa terserah teman-teman mau pakai yang mana. Yang lazim dipakai karena lebih simpel mungkin ya, barangkali mereka pakai pendekatan dari trauma. Mereka pakai pendekatan ABCDE, stabilisasi dulu jalan napasnya, apakah pasien ini perlu diintubasi atau tidak, breathing, apakah pasien ini perlu dapat suplementasi oksigen. Saya rasa kalau transfer perlu ya, kalau apa yang dengan ambulan. Pertanyaannya mau pakai yang mana? Seperti Tanggara tadi sampaikan, apakah misalkan cukup, simple mask, non-rebreathing, atau bahkan sampai perlu non-invasive ventilation, ya itu tolong dipertimbangkan. Kemudian untuk sirkulasi, apakah kita bisa mencapai tekanan darah sistolik yang diharapkan dengan terapi cairan saja, atau perlu obat-obatan pendukung, suportif.
misalnya golongan inotropik maupun vasopresor, tergantung nanti jenis apa yang mau dipakai. Kemudian disability, apakah pasien ini GCS-nya normal, ya dalam hal ini kompos mentis 15 atau menurun. Kalau memang ada gangguan, perlukah kita sedasi pasiennya kalau memang pasiennya gelisah supaya proses transfer kita tidak bermasalah, gitu ya. Kemudian kalau ini semua bisa kita dekat ke nilai normal, jalan napasnya aman, pernapasannya dengan pemberian oksigen jadi mendekati normal sekitar 15-20 misalnya, atau sirkulasi dengan cairan dan norepinefrin misalnya dapat sistoliknya sekitar 100, kemudian pasiennya disedasi, ya, maka pertanyaan apakah itu bisa dikatakan stabil? Ya, jadi stabil itu tidak mesti tanpa apa-apa, ya. Stabil itu bisa berarti stabil dengan support, stabil dengan topangan. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mentransfer dan harus mengambil tindakan supaya tanda vital pasien relatif normal, maka lakukanlah tindakan. Jadi jangan langsung asal kirim dengan alasan ini stabil saat ini, karena di perjalanan kita nggak tahu, ya, perubahan posisi sedikit saja pada pasien-pasien dengan hemodinamik stabil, misalnya pada shock, itu bisa mempengaruhi hemodinamiknya, ya. Jadi tolong itu dipertimbangkan. Pertanyaan berikutnya, setelah kita stabilisasi pasien, kita tahu mau kemana, pertanyaan kita mau bawa pakai apa ini pasien, ya. Dulu diskusi kita dengan Dokter Ade waktu zaman Jakarta macet banget ya, kayak pembangunan underpass di mana-mana. Saya baca di kolom Facebook Dokter Ade ada yang bertanya, Dokter Ade kenapa nggak pakai heli aja gitu kan ya? Terus kita ketawa. Dikata murah apa ya? Nah, kan gitu. Jadi ini ada panduan dari ABC Hospital Emergency Medicine. Jadi pilihan kita untuk menggunakan moda transportasi itu bisa dari transportasi darat, rotary wing ini heli ya, helikopter maupun fixed wing. Fixed wing ini pesawat terbang. Dasar pertamanya pemilihan adalah jarak pastinya, ya, karena jarak itu nanti akan menentukan waktu tempuhnya. Rata-rata kalau kita jalan darat kurang dari 100 km, maka pilihan utamanya kita pakai ambulans darat. Ya, terserah ambulans darat mobil, mau kereta, mau truk, terserah. Ya. Kalau lebih dari itu 100 sampai 350 km, helikopter menjadi pilihan. Contohnya Jakarta-Bandung. Ini contoh penggunaan helikopter untuk ambulans ini pada waktu Asian Games, cabang olahraga para layang itu kan ambil lokasi di Subang ya. Kebetulan ada atlet, kalau saya tidak salah dari India atau Malaysia itu cedera, itu dijemput pakai heli, mendaratnya di RSPAD. Kenapa? Selain jarak, lokasinya di pegunungan. Ambulans darat akan susah untuk menjangkau aksesnya. Ya. Tapi jeleknya heli tadi ya tadi pasti high cost. Kemudian tidak semua tempat itu memiliki, ya, satu poin penting dari penggunaan heli adalah tidak semua fasilitas memiliki helipad, ya, landing zone yang sesuai untuk helikopter. Di Jakarta saja tidak semua rumah sakit tipe A itu punya helipad yang memadai. Yang setahu saya yang bisa dipakai itu rumah sakit pusat angkatan darat, RSCM belum punya, rumah sakit Siloam yang di Semanggi, dan kalau saya tidak salah baru itu ya, mungkin ada lagi tambahan. Tapi solusi bisa diambil yaitu dengan mendaratkan ke tanah terbuka, tanah lapang di sekitar rumah sakit, kemudian tetap helikopter kalau tidak punya helipad di rumah sakit harus dijemput dengan menggunakan ambulans darat. Kemudian untuk fixed wing pesawat ini bagusnya lebih dari 300 km. Misal Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya, Jakarta Singapura. Ya. Kalau untuk jarak pasti yang dipilih adalah ambulans menggunakan pesawat. Tapi perlu diingat teman-teman, pemindahan pasien dengan pesawat ini tidak sesimpel yang diperkirakan, ya, karena harus berhubungan dengan pihak bandara, pihak kantor kesehatan pelabuhan, kemudian harus mengatur kalau tidak mencarter pesawat sendiri harus bekerja sama dengan airlines, ya. Yang pasti ujungnya adalah high cost, very very high cost. Rata-rata satu pasien itu untuk misalnya Jakarta Bali itu sekitar 300 jutaan kalau saya tidak salah, harga belum berubah ya. Jadi sangat-sangat mahal harganya, sehingga jarang digunakan. Oke, kalau teman-teman bertanya, kira-kira bagaimana ya kita men-setting ambulan? Jadi di Indonesia baru tahun lalu 2019 Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan nasional teknis ambulan. Jadi ini ambulan, mobilnya apa, isinya apa, ya, alatnya apa saja tertuang di panduan ini. Ya, jadi secara umum ambulans itu di Indonesia menurut panduan ini ada ambulans transport dan ambulans gawat darurat. Ya, jadi kira-kira ambulans gawat darurat ini lebih kurang more or less itu mirip ICU jalan lah ya. Nah, kalau ambulans transport ini buat pasien-pasien yang stabil. Nanti ada di kriteria transport pasien. Ini teman-teman bisa download di situsnya Kementerian Kesehatan. Sudah bisa dan sudah ada ISBN-nya. Jadi memang sudah resmi dikeluarkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau ngantar? Ya.
Jadi prinsip balik lagi, semakin kritis pasiennya, maka yang menemani harusnya semakin ahli. Ya, jadi cari yang kompetensi tertinggi. Sehingga nanti kalau kalian intensif, dapat rujukan pasien, cedera kepala berat, ya tidak sadar, diantar oleh ambulan yang isinya perawat. Bahkan, ini di Jakarta ada kasusnya, bahkan bukan perawat. Perawatnya satu lagi bukan perawat. Entah apalah gitu. Sudah pasti salah ya kalau seperti itu. Jadi, semakin kritis harus didampingi oleh petugas dengan kompetensi tertinggi. Di panduan tadi tidak mengatur kompetensi apa ya yang harus disediakan oleh fasilitas kesehatan di ambulan. Karena panduan manajemen medis di ambulan itu sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan yang entah kenapa tidak selesai juga sampai sekarang. Ditambah COVID seperti ini, mereka jadi makin sering jarang rapat ya. Tapi memang sedang direvisi, karena panduan terakhir itu kalau saya tidak salah tahun 2009, di 11 tahun yang lalu. Oke, bagaimana ini tadi kita menumerisasi, mengeluarkan angka nih. Dok, ada nggak ya skornya gitu? Kalau ditanya ada nggak skor untuk penilaian risiko? Ada beberapa perpustakaan, ini saya ambil satu contoh. Ya. Jadi, dia misalnya gini, kalau ada masalah di RW, ada atau tidak? Kalau tidak ada, nilainya 0. Kalau pasien terintubasi, dia kasih nilai 2. Begitu juga seterusnya. Ada masalah di pernapasan, hemodinamis stabil atau tidak, ada aritmia atau tidak. Nanti di total angkanya, kalau di perpustakaan ini 0 sampai 2 poin, itu low risk. Jadi yang mengantar bisa perawat. Kalau di perpustakaan ini menyebutkan paramedis ya, tapi di Indonesia sayang sekali tidak ada tuh definisi, tidak ada kelompok profesi paramedis. Jadi di Indonesia itu profesi kesehatan isinya cuma dokter, perawat, dan bidan. Sisanya ke teknisian medis ya. Paramedis ada tidak ya. Sehingga jalan keluarnya di Indonesia mereka ambil dari perawat yang dilatih lagi tambahan untuk bekerja di rumah sakit. Ya kurang lebih bisa dianggap paramedis ya, walaupun ada beberapa kompetensi mereka yang tidak bisa dicakup. Kalau angkanya lebih tinggi maka risikonya semakin tinggi ya. Semakin tinggi di sini contohnya menggunakan ambulan yang lebih tinggi. Kalau di Indonesia pakai ambulans gawat darurat dan tim yang mendampingi dokter bahkan perawat intensif. Ya bisa diambil dari ICU maupun dari IGD. Jadi tidak hanya perawat saja, harus ada tenaga dokternya. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan masalah hukum di Indonesia. Ya, semua tindakan medis di Indonesia hanya bisa dikerjakan oleh dokter, bukan perawat. Sehingga kalau ambulan tadi dimiliki oleh non fasilitas kesehatan dan harus melakukan tindakan medis, maka tidak ada perlindungan hukum, masalah. Ya, jadi memang masih carut marut kalau kita perhatikan sistem pelayanan ambulan di Indonesia. Sehingga menurut saya sih paling ideal ambulans itu dimiliki oleh fasilitas kesehatan, karena nanti legal izin praktek dokter bisa diambil dari fasilitas kesehatan tersebut. Apakah nanti harus mendelegasikan ke perawat atau ahli tugas itu nanti urusan belakangan. Paling tidak ada SIP yang bisa dipakai. Baik. Ada kepustakaan yang membandingkan antara tim paramedis ambulan dibandingkan dengan tim transfer khusus untuk membawa pasien, ya. Karena tim transfer isinya adalah tim dokter dan perawat yang memang didesain untuk menangani pasien-pasien kritis, maka pasti mereka lebih unggul, ya. Lebih unggul dalam hal walaupun morbiditas mortalitas di ujung tidak berbeda, tapi paling tidak angka komplikasi selama perjalanan, angka kejadian tidak ringan itu lebih rendah, ya. Kemudian tim transfer tadi juga harus memiliki kompetensi dan mendapatkan pelatihan, ya. Jadi dokter memiliki kompetensi, apakah kompetensi tambahan untuk melakukan advance airway, kemudian perawat yang membantu memiliki pelatihan bagaimana stabilisasi menggunakan alat-alat, kemudian bagaimana melakukan evakuasi, ya, bahkan sampai perlu pelatihan ekstrikasi. Kemudian yang tidak kalah penting, komunikasi dan kerjasama tim. Jadi kalau untuk komunikasi, ini sebenarnya kelanjutan dari tim Code Blue yang tadi Dr. Arta sampaikan. Jadi apa yang dikerjakan oleh tim Code Blue juga bisa diterapkan ke tim ambulan. Ya, kalau tim Code Blue hanya berputar di sekitar di dalam lingkungan rumah sakit, maka untuk tim transfer ambulan atau tim ambulan ini mengekspans wilayah kerjanya dari rumah sakit keluar. Tapi prinsip komunikasi, pelatihan, kerjasama itu sama. Dan tadi tim transfer juga harus memahami isu etik dan hukum. Salah satunya tadi masalah legalitas tindakan, kompetensi tindakan, kemudian bagaimana sistem penagihan ini juga mesti ditahu ya. Hukum, bagaimana landasan hukumnya, transfer pasien bisa nggak ya dibayar oleh penjamin, bisa nggak asuransi membayar, itu nanti juga mesti tahu nih. Satu yang sangat penting adalah informed consent, bahwa keluarga memahami dan menyetujui prosedur transfer yang akan kita kerjakan.
Ya, ingat, semua yang kita kerjakan harus tertulis. Semua yang tertulis harus kita kerjakan. Jadi tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Itu semua tercantum di inform konsen pasien. Karena yang jadi masalah di Indonesia adalah fasilitas di rumah sakit atau di Fasiankes awal itu tidak memadai atau ruangannya penuh, tapi keluarga menolak untuk dirujuk dengan alasan lebih nyaman di rumah sakit itu. Padahal pasien menggunakan BPJS. Agak aneh memang, ya, agak aneh karena pasien tidak mau mengikuti saran dari tim kesehatan. Oke, selama perjalanan pasien sudah berada di perjalanan, baik itu dari IGD ke ruang rawat atau dari IGD ke rumah sakit lain, maka pengawasannya juga harus rutin, hemodinamik rutin. Ya, kemudian apa yang diawasi? Yang tentu saja tanda vital, ya, tanda vital ditambah apakah bantuan oksigennya masih terpasang atau lepas. Kadang-kadang ya, misalnya dipasang dengan simple mask, kita nggak sadar, kita dorong dengan berangkar, lepas dari tabung oksigen, itu paling sering. Atau ETT-nya tadi seperti kata Dr. Arta, dislok, gara-gara kita pindah dari berangkar pasien ke berangkar ambulan atau sebaliknya. Ya. Kemudian kalau di ambulan juga harus ada komunikasi rutin. Jadi teman-teman di tim transfer harus belajar bagaimana menggunakan radio panggil, ya, radio dua arah ya. Walkie-talkie kita harus belajar bagaimana cara berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Kalau zaman sekarang, 10 menit lagi Dr. Septo ya. ya baik, makasih Dok. Kalau zaman sekarang kita bisa menggunakan handphone, tapi di daerah-daerah terpencil yang banyak hutan dan gunung, saya rasa menggunakan handy talkie lebih efisien ya. Kemudian yang terakhir, serah terima pasien kepada rumah sakit tujuan. Ini prinsip juga, kecuali pasien anak, pendamping dari pihak keluarga itu tidak diperkenankan masuk ambulan, ya. Jadi ambulan itu ada kabin supir, ada kabin pasien. Yang boleh ada di kabin pasien hanyalah tenaga medis dan pasien, kecuali pasien anak. Ada juga kecuali yang satu lagi, yaitu pasien-pasien yang membutuhkan bantuan. Jadi selama dia di rumah atau di perawatan home care, dia ada orang itu yang selalu membantu. Nah itu boleh berada di kabin pasien. Kalau tidak, dia harus mengendarai kendaraan sendiri atau minimal ada di kabin supir. Ya, ini pengawasan hemodinamik rutin. Lazimnya semakin kritis, harus diawasinya semakin sering. Ya, bisa sampai 5 menit sekali. Semua harus dicatat, nanti pencatatan ini kita serah terimakan ke rumah sakit penerima. Karena itu menjadi dasar mereka untuk melihat apa sih yang terjadi selama proses transfer tadi. Untuk metode serah terima, teman-teman bisa pakai yang lazim, kita sudah sama-sama tahu, bisa pakai SOAP, bisa pakai SBAR, ya, bisa pakai ini. Pilih salah satu, paling tidak ada yang kita gunakan. Kemudian pasca transfer, setelah kita serah terima pasien kita serahkan, dokumen kita serahkan, obat yang dibawa ke pasien tadi kita serah terimakan semua. Kemudian pastikan alat kita lengkap, jangan ada yang tertinggal. Sambil kita serah terima, dekontaminasi tim dan peralatan, termasuk ambulan kalau memang keluar rumah sakit, kemudian membuat laporan pasca transfer. Terus bagaimana kaitannya dengan COVID-19? Untuk prinsip transfernya masih sama, yang berbeda adalah bahwa ini kasus adalah kasus infeksi. Jadi kita mesti ingat ada isu pengendalian pencegahan infeksi (PPI-nya). Ya, kondisinya sendiri untuk pasien COVID itu bisa beragam, dari yang tanpa gejala hingga yang ARDS berat. Sehingga kita mesti tahu nih, ini pasien yang saya bawa dalam level yang mana. Dan tidak kalah penting penggunaan PPE atau APD. Tapi ingat, APD ini berpotensi mengganggu performa tim. Ya, kalau tidak percaya, coba lakukan RJP sambil menggunakan N95, face shield, kemudian menggunakan coverall atau menggunakan barascope gitu, akan sangat tidak nyaman, apalagi intubasi menggunakan face shield. Okay? Oke, ini saya ambil dari panduan WHO tanggal 6 April tahun 2020. Yang ingin saya tampilkan di sini adalah, ini sudah dari bulan April ya, bahwa walaupun PPI ini adalah salah satu yang sangat penting, tapi tolong teman-teman jangan hanya bergantung pada PPI. Untuk pengendalian pencegahan infeksi itu harus simultan semuanya. Sistemnya harus dibuat, ya, PPE pasti harus dipakai. Kemudian bagaimana rotasi pegawai, bagaimana sistemnya, screening orang-orang itu harus dipikirkan juga. Karena kalau teman-teman hanya mengandalkan PPE, APD, tapi sistemnya ruang tunggu pasien tidak diatur, triase tidak dikerjakan, pemisahan pasien tidak dikerjakan, jebol. Percuma PPE mau disediakan segunung, jebol juga, ya, pasti akan habis. Kemudian di halaman keduanya ada satu paragraf menarik yang ingin saya highlight adalah coverall, double glove, dan head cover itu yang melindungi leher dan kepala sebenarnya itu awalnya hanya diarahkan buat kasus filovirus outbreak, Ebola. Jadi tidak diperlukan untuk kasus-kasus COVID sebenarnya. Kenapa? Karena COVID itu masuknya lewat mukosa, ya, hidung, mulut, mata, mukosa terbuka. Direct kontaknya pun hanya kalau kena kulit dan kita ngucek mata, pegang hidung. Tapi kalau dari kulit langsung masuk ke tubuh aliran darah itu tidak ada laporan seperti itu. Jadi dari WHO pun sudah menegaskan coverall sih tidak diperlukan. Maksud saya meng-highlight ini adalah teman-teman kreatif.
Kalau memang coverall habis, teman-teman bisa pakai yang lain. Prinsipnya adalah yang di kepala kalian itu yang tertutup, ya, mata, lubang hidung, lubang mulut, ya. Sisanya cuci tangan yang rajin, selesai dinas mandi, baju kerja semua dicuci, jangan dibawa pulang, ya. Itu balik lagi ke sistem. PPE hanya satu bagian, sistem dan attitude kita bagian yang lain. Itu sama-sama penting. Ini saya ambil contoh di YouTube. Teman-teman bisa lihat ini di Italia, ini di New York. Dari sini kita lihat tidak ada yang menggunakan coverall. Bahkan di sini kalau bisa lihat yang di Italia ini di sebelah sana pada pakai NIV, pada pakai helm CPAP semua. Bayangkan overall aerosolnya sebanyak apa. Ini kepala pelayanan emergensinya dia hanya menggunakan ini kacamata apa ya? Kita bisa analogikan dengan face shield, kemudian dia pakai masker bedah biasa karena memang dia tidak ke pasien. Kalau ke pasien tetap pakai N95, contohnya yang ini ya yang di New York. Tapi ini wartawan ya. Ini saya mau menunjukkan perbedaan antara ini wartawan, ini tenaga medisnya. Oke, kalau kita mau transfer intra rumah sakit, pasiennya masih sadar, maskerin pasiennya. Kalau pasiennya harus pakai nasal kanul dulu, pakai masker, baru dibawa. Ya, itu seminimal mungkin yang teman-teman bisa pakai. Pasiennya dimaskerin, tenaga medisnya dipakai masker juga. Ya. Kemudian kalau menggunakan ambulan, ya itu, nah ini contohnya. Di sini contoh pakai coverall ya, ini dokter Adi juga dok ya. Nah ini juga PPE juga, sama-sama bisa dipakai, bisa. Ya lihat ya, dia tidak pakai coverall tapi dia mengganti dengan surgical cap, boleh, boleh. Ya kalau ada coverall bagus, bagus. Kalau tidak ada modifikasi. Selama prinsip itu terpenuhi, saya rasa kita tetap taat pada aturan yang WHO buat, CDC juga buat seperti itu. Jadi teman-teman insya Allah sih aman ya. Selain masker, kalau pasiennya menggunakan ventilator, bisa juga modifikasi diplastikin. Kan pasien sudah sedasi ya. Ini hanya buat pasien yang tidak sadar. Bisa, bisa. Ya. Jadi harus kreatif. Intinya aerosol atau droplet tidak mengotori lingkungan. Gimana caranya teman-teman saya rasa bisa kreatif untuk berpikir. Kemudian bagaimana dengan ambulan? Ya, ini idealnya di panduan Kemenkes yang tadi saya singgung. Ini penting sampaikan. Idealnya ambulan infeksi itu menggunakan HEPA filter ya didesain khusus. Tapi kalau ambulan kalian tidak memiliki HEPA filter seperti itu, kita bisa modifikasi dengan cara satu yang pasti kompartemen supir dan kompartemen pasien itu harus terpisah, ya harus terpisah sehingga tidak ada kontak antara supir dengan tenaga medis di kabin pasien. Supir dan tenaga medis lainnya tetap menggunakan APD ya, N95, pakai baju jaga atau coverall, pakai face shield tetap. Kemudian setting AC tidak dibuat dalam bentuk circulate, jadi dibuka udara dari luar bisa masuk, langsung tembak ke belakang. Kalau ada jendela di ambulans belakang, buka jendela. Jadi kita menciptakan aliran satu arah. Kalau tidak ada kompartemen terpisah, misalnya menggunakan ambulan dari kendaraan jenis Innova, misalnya Kijang, itu kan nggak bisa dipartisi, susah. Apa yang bisa teman-teman kerjakan? Jendela supir dibuka, jendela belakang kabin pasien dibuka, biarkan AC di setting paling tinggi, kipasnya, kemudian supaya aliran tadi menjadi satu arah. Jadi kita menciptakan tekanan negatif. Itu salah satu trik. Ini disarankan oleh CDC seperti itu. Ya. Ini saya ambil gambar dari punya ambulans AGD Dinkes DKI, mereka baru punya ini di bulan Mei, Juni kalau saya tidak salah, ambulans yang menggunakan HEPA filter. Ini contohnya HEPA filter yang dipasang ke ambulan ya. Jadi sirkulasi udara masuk, disaring, keluar lagi di dalam 95 ke atas ya, 95% ke atas bersih. Kemudian kabin antara supir dan pasien terpisah ya, prinsipnya seperti itu. Bagaimana kita mendekontaminasi ambulan. Jadi kalau teman-teman kalau intensif kan pasti menjadi dokter yang ada di situ. Teman-teman akan ditanya oleh orang-orang di sekitar rumah sakit maupun di IGD. Dok, ini ambulan gimana cara bersihnya dok? Ya, jadi dekontaminasi ambulan teman-teman bisa pakai panduan dari WHO, bisa pakai panduan dari Permenkes 27 tahun 2017. Tapi kalau Permenkes ini tidak spesifik ke ambulan, tapi spesifik ke fasilitas kesehatan. Kemudian bisa juga pakai dari CDC. Prinsipnya apa? Ya, ketika transfer atau ketika akan membersihkan ambulan, dekontaminasi ambulan, buka semua pintu jendela supaya terjadi pertukaran udara. Kemudian orang yang mengerjakan harus menggunakan APD. APD level mana? Ada yang mengatakan pakai N95, ada yang cukup pakai masker bedah. Intinya menggunakan masker, APD, sarung tangan, sepatu ya, face shield supaya tidak terkena cipratan. Kemudian menggunakan cairan desinfektan. Cairan desinfektannya apa yang bisa kita kerjakan? Teman-teman bisa merefer di list N dari EPA website. Jadi ini bisa diakses ya. Ini contohnya yang saya sudah tampilkan. Ada 3 desinfektan yang lazim digunakan di kita ya. Yang pertama alkohol 70% minimal itu bisa kita pakai untuk membersihkan sisa dari SARS-CoV. Bisa juga teman-teman pakai natrium hipochlorite ya, ini chlorine base, merek dagangnya teman-teman tahu ya, yang baunya menyengat. Berapa persennya nanti bisa di search lagi. Juga teman-teman juga bisa pakai hidrogen peroksida.
Ini ada contact time, ingat, prinsip dekontaminasi itu harus memegang prinsip contact time. Jadi ketika teman-teman membersihkan, tunggu sampai agen desinfektan tadi bekerja. Jadi jangan langsung di swipe lagi, tunggu. Ya, sama seperti pakai betadine. Kalau dia oles betadine, iodin, jangan langsung dilap alkohol, tunggu dulu. Karena dia butuh waktu kontak untuk bisa bekerja. Ya, ini contoh prinsipnya, surface cleaning, permukaan tetap dilap. Ini pada gambar ini mereka menggunakan chlorine base, ya, dilap semua yang tampak. Setelah itu dekontaminasi udara menggunakan misting. Misting ini menggunakan alat, nanti dia menciptakan kabut. Jadi agen desinfektan tadi dibikin kabut, tutup semua jendela pintu, dikabutin, nggak boleh ada orang di dalam. Rata-rata 10 menit, tapi lazim dipakai di ambulans DKI, mereka pakai 30 menit, setelah itu dibuka, bersih, bisa dipakai lagi. Agen yang dipakai, biasanya kalau pakai alat ini mereka pakai hidrogen peroksida, ya, H2O2. Untuk bagian luar tetap cuci seperti biasa, ya, pakai sabun seperti biasa, tidak ada masalah. Oke, kira-kira itu dari saya. Ingat bahwa selama COVID ini kita, ya ini saya ambil quote dari majalah Times, hidup kita akan pasti tidak sama seperti yang dulu. Jadi kita mesti siap. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan.